Allah, jalankan aja. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, Kak. Ini seru, Kak. Aku seneng, Kak. Kalau bicara hal-hal kayak gini, aku seneng. Iya. Karena jujur, 11 tahun terakhir, saya hidup banyak dengan orang-orang bule, Kak. Saya hidup banyak dengan orang-orang bule. Jadi pemikirannya dan semuanya, kalau mereka sih dalam pekerjaan oke. Saya malah salut. Makanya kalau orang bule bilangnya, setiap kita menjalankan sesuatu, lakukan sesuai dengan peraturannya, jangan perasaanmu. Lakukan semua dengan, kalau orang kerennya SOP ya. Dalam sebuah perusahaan itu ada SOP yang harus kita jalani, bukan perasaan kita. Oke, yang kedua pertanyaan saya gini, Kak. Kakak tadi udah langkah awalnya memberikan contoh, terus agar orang lain mengikuti kita. Yang jadi concern saya adalah kita saat ini, waktu ini kan habis, Kak, menggunakan HP, hilang kuota, bayar beli kuota dan lain-lain. Bahkan banyak anak kecil yang marah sama ibunya gara-gara nggak dibeliin kuota. Ya, benar. Ini yang terjadi saat ini. Nah, apa sih menurut kakak yang tepat untuk diberikan edukasi kepada mereka agar gaya hidup ini bisa mencukupi kebutuhan hidup? Yang saat ini gaya hidup ini membebani kebutuhan hidup kita. Harusnya pakai beli beras, pakai kuota. Harusnya beli berambang, kasih istrinya pakai beli kuota untuk mawar-mawar untuk nge-gift. Pertanyaan saya satu, bagaimanakah menurut kakak agar gaya hidup ini bisa mencukupi kebutuhan hidup? Kalau menurut aku sih dari yang dikatakan kakak tadi, dari kita awal pertamanya nih, ini contoh satu, kita menghabiskan uang karena beli internet, beli paket data. Ya kita sebagai orang yang cerdas itu, kita jadikan media sosial ini sebagai pencari apa namanya, uang lah kayak gitu. Misalnya kita ada sosmed, kita buatlah semenarik mungkin biar bisa menarik orang-orang atau menarik apa namanya, toko-toko online itu biar bisa endorse. Kayak misalnya kita ada keahlian nih, pintar ngomong, atau kita bagus buat PT video, ngedit, ya kita apa namanya, contohin di sosmed kita. Kan kita misalnya ada hobi edit video nih, nah kita buat edit video, terus kita gratis aja dulu, kayak misalnya, Kak, aku boleh ya ngedit video kamu, gratis kok, nanti aku upload di instastoryku, nanti lama-lama itu bakal naik tuh. Terus jadi kita kan berguna sosmed kita, bukan buat cuma nonton doang, bukan buat cuma apa namanya, cari informasi. Ya kita ada gunanya, selain kita bisa ngabisin duit buat beli kuota, ya kita gunain buat sosmed kita buat cari uang juga gitu. Nah, terus yang kedua, biar nggak jadi beban buat kita cari kerjaan yang bisa apa namanya, yang bisa kayak aku kan nggak mau kerja yang terikat aturan nih untuk sekarang. Nah, maka dia cari kerja freelance, kayak misalnya fashion show model, kan lumayan satu kali fashion show 1 juta misalnya untuk minggu ini kan, misalnya atau jadi model make up itu bisa 500.000 sekali kan, atau misalnya jadi freelance, aku juga jadi aser gitu, aser wedding Sabtu Minggu kan lumayan. Kalau misalnya Sabtu Minggu 400 misalnya, 800 belum yang photoshoot, belum apa-apa. Tadi kan Sabtu Minggu misalnya 2 juta, lumayan tuh misalnya kan. Kita bisa sesuaikan waktu juga, waktu kita lebih banyak. Terus selain itu kita bisa gunain sosmed juga buat foto-foto menarik para UMKM atau apa kan, buat promosi gitu kan. Luar biasa sih, Kak. Bener. Kalau saya sekarang saat ini, Kak, saya keliling ke beberapa daerah, khususnya Indonesia. Kemarin saya terakhir di Sumatera Utara, habis itu ada di Jambi, terus ada beberapa daerah lah. Tujuan saya sama, bagaimana caranya anak-anak muda ini mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan gaya hidup. Salah satunya apa? Menjadi seorang afiliator. Ya, benar. Yang menggunakan HP dengan TikTok ya. Dengan TikTok menjadi seorang afiliator.
Bahkan saat ini afiliator itu nggak harus mempunyai follower yang banyak. 600 pun mereka sudah bisa menjadi afiliator. Ya benar. Nah, tapi terkadang kan orang itu selalu gini loh, terkunci dirinya sendiri. Aku nggak bisa ngomong lah, aku nggak bisa ngedit lah, aku nggak bisa inilah, aku malu lah, aku inilah gitu. Mereka lebih mengutamakan hal yang dia rasakan itu, bukan lagi berpikir bagaimana caranya kita bisa melawan rasa itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya semua orang tidak peduli dengan sekitar, nanti boleh dicek di beberapa YouTube, saya bikin namanya Kampung Afiliator, Kak. Jadi belajar gratis, siapapun yang datang, kemarin dari Kalimantan datang, dari Sulawesi datang ke Kampung Afiliator secara gratis. Karena bagi saya ilmu bukan untuk diperjualbelikan. Jadi siapapun boleh datang. Bahkan beberapa brand-brand yang sudah kerjasama, itu ya saya anjurkan ke mereka dapat 15%, 10% yang harusnya mereka hanya dapat 5% kalau misalnya followernya kecil atau apapun itu. Alhamdulillah ada beberapa brand dan akhirnya mereka dapat 15%. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya jujur terlahir dari bukan orang yang mampu. Orang tua saya juga orang yang sangat sederhana. Bahkan sampai saat ini pun saya juga masih kepingin bukan lagi mencukupi kebutuhan hidup saya, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tujuannya adalah memberikan manfaat. Karena saya yakin teman-teman yang di kampung, di pelosok-pelosok, mereka semuanya mungkin hanya menggunakan media sosial, mohon maaf, ya untuk melihat sesuatu yang mereka ingin tahu. Betul. Kenapa nggak kita gunakan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan hidup dengan gaya hidup ini? Kan handphone menurut kakak, HP ini gaya hidup atau kebutuhan hidup, kan? Kalau aku kebutuhan hidup, jadiinnya kebutuhan hidup bukan gaya. Kebutuhan hidup ya. Kalau gaya pasti aku udah beli iPhone 16. Ini aku masih stuck di iPhone 12 Pro Max. 12? Pro Max. Alhamdulillah kak, masih banyak orang yang pakai Oppo harga 700.000 kak. Ya. Iya, harus disyukuri semuanya. Pantau dari LNG. Oh ya siap. Buat teman-teman yang ada di LNG, mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu. Buat kakak-kakak yang ada di Sorong, beta kangen sekali dengan kakak dorang di sana. Mudah-mudahan kakak semua sehat. Insya Allah dalam waktu dekat kita ketemu di tempat atau waktu yang berbeda. Siap kakakku. HP ku kui Oppo, harga Nokia berapa? Aku gak tutul HP ya. Ustaz, aku disuruh pakai hijab. Mana ada hijab nggak yuk? Ya, kalau kakak tidak keberatan, jangan pakai hijab karena saya, tapi karena Allah. Bukan. Teman-teman banyak Oh, nyuruh. alhamdulillah. Kakak berarti apa namanya Putri Indonesia itu setiap tahun ya kak? Sorong hadir. Nanat berisi sebagian penonton tidak nyaman. Oh, diputuskan aja. Kok dibatasi sih guys? Aku baru mau pakai hijab malah. Oh kena PL. Kena PL dia. Iya, kena PL. Nanat baru pakai hijab. Kena Pak Yai. Saya nggak tahu ya. Sebelah rusuh Pak Ustadz. Rusuhnya kenapa? Gara-gara HP. Nanat nyari hijab, mau pakai hijab. Waktu ini garangan, Tat. Undang lagi. Orang anak PL loh, Cah. Ada
ada PL Cah. Waktu ini garangan Cah. Oke siap. Waktu garangan. Waktu garangan beraksi. Salam kenal. Dia mau pakai hijab kok dimatiin. PL, PL. Nanat masih nunggu Tat. Senyaman itu kah? Apa nih sing nyaman? Mana Nanat, gak tahu saya. Soalnya tadi ada itu, ada pelanggaran Cah, Mbak Nanatnya. Saya nggak tahu Mbak Nanatnya pelanggaran apa. Senyaman.